Adapun bahan-bahan yang perlu kita siapkan, anak-anak, di sini telah Pak Ender siapkan untuk praktek yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah hand sanitizer sebagai pengganti daripada alkohol, gunanya untuk melarutkan daun setelah direbus nantinya. Kemudian yodium atau lugol, saya menggunakan betadine. Nanti setelah direbus, kemudian ditetesi ini lugol tersebut. Kemudian ada gunting untuk memotong tangkai daun. Kemudian ada penjepit yang digunakan untuk menjepit bagian daun yang ditutupi oleh aluminium foil. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan. Untuk tahap berikutnya adalah memilih beberapa daun yang akan kita tutup dengan aluminium foil seperti ini. Caranya yaitu kita tempelkan aluminium foil ini di sebagian dari pada daun ini. Kita tutup seperti ini. Ya, mudah sekali ya anak-anak ya. Kemudian kita jepit supaya tidak lepas dengan penjepit seperti ini ya. Ini mudah sekali kita dapat. Ya, kita jepit pelan-pelan. Ya. Di bagian berikutnya juga. Ya, seperti ini ya. Ya. Hasilnya seperti ini. Berikutnya kita tempel kembali, kita cari daun berikutnya, kita tutup juga. Kita cari yang ini aja ya. Mudah sekali anak-anak ya. Kemudian kita jepit dengan klip supaya tidak lepas ketika mungkin ada angin atau apapun. Baik, hasilnya seperti ini anak-anak. Setelah itu tahap berikutnya adalah membawa tumbuhan ini ke tempat yang lebih terang ya. Kita jemur supaya dapat menerima sinar matahari kurang lebih 5 jam. Begitu ya anak-anak ya. Mari kita keluar untuk menjemur atau menaruh tanaman ini di bawah sinar matahari. Begitu ya anak-anak ya. Ayo kita mulai. Nah, ini anak-anak tumbuhan yang kita taruh di luar untuk mendapatkan sinar matahari. Kita letakkan bagian dari daun ini mengarah ke arah matahari atau ke arah sinar cahaya matahari dengan tujuan supaya tumbuhan ini melakukan peristiwa fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Nanti setelah itu kita menunggu kurang lebih 5 jam. Setelah 5 jam nanti kita petik beberapa bagian dari daun yang kita tutup aluminium foil dan juga beberapa yang tidak kita tutup. Setelah itu langkah selanjutnya nanti yaitu daun yang kita petik akan kita rebus ya. Tunggu langkah selanjutnya, kita tunggu sampai kurang lebih 5 jam. Tahap selanjutnya adalah memotong bagian tangkai daun yang tadi kita tutup dengan aluminium foil.
dan beberapa daun yang tidak kita tutup aluminium foil. Selanjutnya kita akan merebus daun yang tertutup aluminium foil ini dan juga daun yang tidak tertutup ini. Nanti setelah itu kita lihat, kita tiriskan dan kemudian kita lihat perbedaan warna daun tersebut. Ini anak-anak hasil daun yang tadi setelah 5 jam kita hadapkan di sinar matahari, kemudian kita petik, lalu kita buka bagian yang tertutup aluminium foil ini. Kemudian kita akan merebusnya kurang lebih 10 menit daun-daun tersebut. Langkah selanjutnya kita rebus air mendidih seperti ini, lalu masukkan daun-daun tadi. Kita diamkan sampai kurang lebih 10 menit sampai daun tersebut layu. Setelah itu kita tiriskan. Kita tunggu anak-anak sampai 10 menit. Ini anak-anak hasil daun yang sudah direbus. Kemudian tiriskan daun tersebut, taruh di tempat yang sudah kita sediakan di sini. Ya, karena ini adalah daun bayam sehingga mudah sekali hancur anak-anak ya. Saya sarankan anak-anak nanti menggunakan daun yang lain, jangan daun bayam karena sangat lunak ini daun bayam ini. Kita tata di sini. Setelah itu nanti kalau bisa daun ini melebar ya Nana ya, nanti supaya bagus dalam melihat hasilnya. Kita usahakan seperti ini. Ya, kita harus pelan-pelan, hati-hati sekali anak-anak. Ya. Harus bersabar ya anak-anak ya. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu kemudian kita semprot dengan menggunakan hand sanitizer yang sudah Pak Hendri siapkan. Ini tadi Pak Hendri tidak menggunakan alkohol tetapi menggunakan hand sanitizer ini. Kenapa? Karena alkohol adalah senyawa gas ya, sehingga mudah terbakar. Jadi Pak Hendri menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita tetesi dengan hand sanitizer ini sebagai pengganti alkohol. Tujuannya untuk apa? Untuk melarutkan. Ya. Kalau ada semprotan lebih bagus lagi anak-anak ya. Tapi tidak apa-apa, kita ratakan dengan tangan saja. Ya, ini mohon maaf mungkin kurang sempurna. Daun yang Pak Hendri pilih harusnya daunnya yang tidak cepat lunak. Misalnya daun bougainville itu kan tidak begitu lunak. Tapi kalau bayam memang cepat lunak sekali, sehingga mudah hancur ini anak-anak ya. Tapi tidak apa-apa. Berikutnya seperti ini ya, kita tetesi dengan yaitu yodium atau lugol ya. Langkah selanjutnya setelah daun yang sudah kita rebus tadi dan sudah kita beri larutan lugol, kemudian kita bersihkan seperti ini dengan air bersih, kemudian tiriskan seperti ini.
perhatikan anak-anak. Nah, inilah hasil dari daun yang ditutup oleh aluminium foil. Kelihatan sekali perbedaan warnanya. Daun yang sebagian tertutup oleh aluminium foil ini warnanya adalah agak pucat ya, jadi hijaunya agak pucat. Sementara yang tidak ditutup oleh aluminium foil itu masih berwarna segar hijaunya, ya, hijau segar. Ini menandakan bahwa bagian daun yang tertutup aluminium foil ini karena tidak terkena sinar matahari sehingga tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, daun yang tidak tertutup aluminium foil dan berwarna hijau seperti ini, tidak pucat, ini menandakan bahwa telah terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat atau amilase. Demikian tadi anak-anak percobaan yang kita lakukan tentang peristiwa fotosintesis, bahwa sinar matahari itu menghasilkan karbohidrat untuk membantu proses fotosintesis untuk menghasilkan amilase atau karbohidrat. Terima kasih.